Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Kapit Sarnadiansyah. Dan sekarang saya akan menjelaskan dari pendapat saya apa saja kontribusi Muhammadiyah untuk bangsa Indonesia. Nah, saya akan mulai dari bagian sejarahnya, lalu detail-detailnya sampai masa sekarang. Dan saya mohon maaf jika video ini banyak cut. Dan sekarang saya akan mulai dari pendidikan, lalu saya lanjut ke kesehatan, dan akhirnya sosial. Hal ini karena Muhammadiyah hanya tidak berfokus dalam bidang pendidikan, tapi berfokus dalam semua hal yang memakmurkan warga Indonesia, terutama di agama Islam. Awalnya sekolah Muhammadiyah ini hanya untuk orang-orang kalangan yang kurang mampu bersekolah dan tidak terlalu terkenal. Tapi karena usaha Kiai Haji Ahmad Dahlan dan banyak orang lainnya, sekolah ini dibangun Kiai Haji Ahmad Dahlan di kampung halamannya, yaitu Kauman. Pada saat itu Belanda masih menjajah Indonesia, dan dari Kiai Haji Ahmad sendiri, beliau ingin memberontak dengan cara mencerdaskan bangsa Indonesia dan memasukkan nilai-nilai keislaman di dalamnya. Dan itu menjadi Muhammadiyah. Awalnya sekolah Muhammadiyah ini hanya untuk orang-orang kalangan yang kurang mampu bersekolah dan tidak terlalu terkenal. Tapi karena usaha Kiai Haji Ahmad Dahlan dan banyak orang lainnya yang ikut di dalam Muhammadiyah tersebut, menjadi organisasi yang lebih besar dan terkenal. Maka dari itu mereka bisa mendirikan seperti sekolah TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi seperti universitas. Dari yang saya lihat di Yogyakarta ini, sekolah-sekolah itu banyak ditemukan hampir di seluruh pelosok di Yogyakarta. Dan itu pun termasuknya sangat banyak karena tentu Muhammadiyah berasal dari Yogyakarta, tapi tidak hanya banyak saja yang terdapat di Yogyakarta, namun kualitasnya pun juga bagus, seperti TK Aba yang menyediakan fasilitas yang memadai dan banyak karyawan dan guru yang kompeten, lalu SMP juga seperti itu, SMA pun juga. Nah, dari yang saya lihat, kebanyakan SMP, SMA, dan SD, terutamanya SMP dan SMA di Yogyakarta, punya reputasi yang terkenal sebagai salah satu sekolah organisasi yang berdiri sendiri dengan kualitas yang di atas rata-rata sampai bagus. Dan dari yang saya dengar, itu semua karena usaha guru-guru, fasilitas, dan murid-muridnya yang memang mendapatkan banyak prestasi dan pintar. Dari yang saya lihat sendiri untuk SMP dan SMA, itu memang banyak siswa dan guru yang saya lihat sendiri mengajarkan dengan sabar dan kompeten untuk siswanya sendiri. Mereka memiliki berbagai bakat yang dikembangkan oleh Muhammadiyah dan guru yang berasal dari sekolah Muhammadiyah tersebut.
itu pun hanya di Jogja yang saya lihat. Untuk di daerah lain, dari perkataan teman saya, itu memang banyak. Seperti mereka, teman-teman saya, di pulau di Indonesia seperti Riau, Bali, atau daerah tempat lainnya selain Jogja, juga merasakan dampak sekolah-sekolah Muhammadiyah ini. Seperti mereka bilang banyak orang yang terkenal dari sana, atau orang-orang lulusan atau orang-orang lulusan sana yang memang lebih berkualitas menurut mereka, dan itu pun baru SMP dan SMA. Nah, untuk perguruan tingginya seperti universitas, Muhammadiyah sudah bercabang hampir ke seluruh Indonesia. Itu pun didukung dengan banyak dosen yang mengatakan jika Universitas Muhammadiyah memiliki banyak dosen yang berkualitas dan memiliki mahasiswa yang lebih mengimani agama Islam dan memiliki kecerdasan yang mengimani agama Islam dan juga cerdas. Kalau dari saya sendiri, melihat omongan dan perilaku sekitar lingkungan Universitas Muhammadiyah di Jogja, memang ada benarnya, karena tidak hanya di kampus itu terdapat banyak dosen-dosen yang berkualitas, tapi juga terdapat banyak kegiatan seperti IMM dan organisasi lainnya yang dijalani di kampus Muhammadiyah Yogyakarta untuk mengayomi masyarakat juga. Walaupun saya tidak tahu apa itu nama organisasinya, tapi saya melihat sendiri mereka membantu masyarakat seperti untuk bulan ini saja mereka sudah mengadakan takjil untuk orang-orang yang datang ke kampus. Itu pun baru di bidang pendidikan, walaupun itu berhubungan juga dengan sosial, yaitu mengayomi masyarakat dengan takjil itu. Itu pun tidak terlepas dari siswa-siswa, mahasiswa di sana yang memiliki bakat dan sudah terkenal, walaupun saya tidak mengenali. Tapi saya tahu kalau mahasiswa yang berkualitas itu karena pendidikan di Muhammadiyah sudah menanamkan nilai-nilai keislaman dan mahasiswa juga dosennya memang berkualitas. Maka dari itu saya bisa simpulkan untuk Muhammadiyah di bidang pendidikan sudah termasuknya maju, karena tidak hanya mereka membangun sekolah-sekolah seperti TK, SD, SMP, SMA di hampir di seluruh penjuru Indonesia, tapi mereka pun juga memiliki perguruan tinggi yang sangat berkualitas untuk bangsa Indonesia maju di dalam hal Islam dan pendidikan yang berkualitas. Sekarang saya akan lanjut di bidang kesehatan. Di dalam bidang kesehatan, Muhammadiyah mendirikan awalnya PKO, yaitu Penolong Kesengsaraan Umum, yang dulunya bahasanya masih OE. Nah,
Mulai dari situ, Muhammadiyah mengembangkan lebih banyak di dalam kualitas dan kuantitas. Hal itu pun menyebar ke seluruh Indonesia juga seperti pendidikan yang saya sebutkan tadi. Tapi dari yang saya amati di Jogja ini, fasilitas di rumah sakit maupun di puskesmas yang didirikan Muhammadiyah memang lengkap dan termasuknya canggih untuk hal operasi atau hal yang lebih simpel seperti mengecek tensi atau penyakit umum atau khusus lainnya. Layanan di fasilitas-fasilitas itu juga memadahi dan nyaman karena saya juga pernah di salah satu rumah sakit Muhammadiyah yaitu PKU Gamping, dan di sana stafnya ramah dan dokternya pun bisa mengatasi hal dengan tepat. Karena setiap kali nenek saya sakit, saya bisa langsung ke sana untuk berobat dan mendapatkan akses untuk obat-obat yang diperlukan nenek saya. Dan itu hanya contoh dari sebagian masyarakat di Indonesia seperti saya yang merasakan dampak Muhammadiyah di dalam bidang kesehatan, yaitu fasilitas yang memadai, akses yang mudah, dan staf yang berpengalaman dan kompeten. Itu saja dari bidang kesehatan yang saya tahu di Muhammadiyah. Dan sekarang yaitu sosialisasi. Sosialisasi di organisasi Muhammadiyah berdasarkan dari dakwah-dakwah yang dibawa oleh dosen ataupun ustadz-ustadz yang berdasarkan organisasi Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Itu pun juga berdampingan dengan organisasi cabang-cabang seperti IMM, IPM, atau Lazismu. Dan dari hal itu, Muhammadiyah bisa berhubungan dengan rakyat dan menyebarkan agama Islam menurut Muhammadiyah tersebut. Dan dari itu Muhammadiyah bisa menyebarkan nilai-nilai keislaman dan mengayomi masyarakat dengan tadi itu seperti pendidikan, itu dari sekolah-sekolah, kesehatan dari rumah sakit, dan masyarakat dari dakwah-dakwah dan banyak organisasi dan bantuan-bantuan yang Muhammadiyah berikan, seperti saat tsunami Aceh banyak bantuan yang datang untuk membantu korban-korban yang di sana. Juga saat pandemi COVID, Muhammadiyah juga berperan aktif di situ. Sekian dari saya. Mohon maaf jika video ini terlalu banyak cutnya, dan hanya itu saja yang informasi saya tahu. Saya Naufal Kafid Sardadiansyah akan menutup presentasi ini dengan kesimpulan, yaitu Muhammadiyah itu organisasi di Indonesia yang tanpa adanya Muhammadiyah, Indonesia tidak akan menjadi Indonesia yang sekarang, karena Muhammadiyah ini memang berperan aktif di dalam kemajuan bangsa Indonesia. Sekian.